alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim malaikum, tidak. Kadang-kadang muncul malaikum itu nanti walakoli, nanti bismillahirrahmanirrahim, itu bisa-bisa dengan waktu yang berbeda, jam yang berbeda, yang ditempuh dengan apa? Kesakitan dan ketepian dan kesusahan. Nah kita tidak enak baca, dikasih suruh baca 100 alasannya berat, disuruh baca 500 kebanyakan, tapi minta rezeki instan. Jadi saya ajaib melihat, sangat ajaib. Begitu nanti dikasih rezeki sudah lupa lagi, sudah bingung. Nah itulah orang nifaq tadi. Jadi kalau orang nifaq qalbu munafik betul mal. Tapi kalau sudah dicetak ini kotak di dalam hatinya itu, beramal, zikir, sholat, ngaji, wah pokoknya dihitung maunya, banyak yang salah. Saya ngaji supaya kaya, saya ngaji supaya jadi wali, saya ngaji supaya jadi pimpinan, saya ngaji supaya jadi direktur. Salah semua ini semua. Kenapa? Ini kepelaniannya salah. Enggak benar. Ini orang konsep. Akhirat dengan dunia itu beda. Kalau orang bisa membedakan itu kerja itu tidak ganggu, akhirat juga tidak ganggu, nggak ganggu sama sekali. Kerjanya dia ibadah kepada Allah, akhirat dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah. Anda senang. Tapi kalau orang sudah menyampurkan semua urusan itu, akhirat masuk golongan dunia, zikir dunia, ibadah dunia, sholat dunia, semua dunia. Itu kan bingung. Malaikat nyatet yang mana? Mati, loh, amalan saya mana? Nggak ada. Tertinggal. Semua ditinggal di dunia. Catatannya nggak ada. Niat bukan akhirat. Nah itu. Jadi kalau kamu niat beramal, nah mulai sekarang misalkan baca sholawat, ini saya harus deposit invest 10 sholawat khusus akhirat. Tapi jarang, apalagi sholawat mal ya, sholawat rigid. Allahumma shalli ala wakil futuh uksud rejukon alaina ya karim ya karim ya karim kejaran alamin. Loh. Jadi banyak salah mengartikan soal rezeki itu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah rezeki. Ya, yang paling utama rezeki itu, yang paling utama untuk akhirat atau dunia akhirat itu petunjuk. Petunjuk, bukan yang lain-lain. Satu. Kalau untuk urusan kehidupan, kesehatan itu afiah, jadi minta sehat. Dua ini, Allahumma nas'alukal huda, aku mohon petunjuk, dan wattuqa, dan berikan ketakwaan, wal afaf, penjagaan diri. Loh, tiga ini udah petunjuk, takwa, menjaga diri, wal ghina. Apa wal ghina? Baru ini mengalir saja, diberikan kekayaan, begitu. Ini kaya dulu, petunjuk tidak ada, takwa tidak ada, penjagaan tidak ada, dia yang jaga. Itu keliru. Nah, petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah
dari bagian bagaimana ilmu. Untuk dunia ada ilmu, untuk akhirat ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu petunjuk. Petunjuk apa? Untuk jadi orang mulia. Siapa orang mulia? Orang mulia itu orang takwa. Siapakah orang dapat petunjuk? Putar lagi, orang takwa. Kalau tidak takwa, sampai mati nggak ada petunjuk. Nah, harus takwa dulu, baru mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang harus dijalankan, apa yang semestinya, apa yang harus diperbuat, itu petunjuk. Tanpa petunjuk nggak bisa. Padahal tadi kan Rasul SAW sudah menganjurkan untuk mohon petunjuk, agar untuk mendapatkan satu perserikatan, tahu, terhimpun 4 doa. Kalau sudah dapat 4 ini, petunjuk dapat, takwa dapat, penjagaan dapat, kekayaan dapat, terlindung lagi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa ghalabati den wa qaririjal. 4. Wa a'udzubika min ghalabati den wa qaririjal. Apa? Jubni, malas, bukhli, apa? Bakhil. Loh, ini jadi pelit. Waktu beli wakola batu den, berlindung lagi, jangan sampai utang. Gitu. Wal kasal, malas. Biasanya kalau orang sudah dapat rezeki, wis malas tahajud, malas duha, ya, wis malas kabeh. Udah keturutan. Tuh. Kalau sekarang kamu marah duluan, habis-habisan, Masya Allah, mulai maghrib sampai subuh sujud kuat. Apalagi kalau sudah gak ada ngereken itu kuat. Biasa itu temannya banyak, diampel banyak. Mana-mana banyak. Kalau susah itu kuburan tabrak, kuburan dotak atik semuanya. Mbak, bangun mbak. Ini yang masih orang soleh saja mau datang ke wali-wali. Nah, yang gila lagi sudah ngerti wali, udah pengajaran kubur, nggak ingat mati, bingung di lapangan. Maka datang ziarah kubur itu bilang mau susah. Ngerti? Kalau kamu susah begitu, datang ziarah kubur, hilang susah. Ya, kenapa bisa hilang? Kalau kamu mengingat orang mati tidak bawa apa-apa, tapi kamu tambah susah. Karena apa? Doamu nggak dikabul-kabulkan, tambah susah. Nah, jadi kalau datang ziarah itu ingat mati tidak bawa apa-apa, hilang susahmu begitu. Nah, ini 5 celaka tadi penjabarannya. Sampai betul-betul kita yakin amal kita akhirat. Alhamdulillah, kalau banyak amal akhirat, ya tenang kamu. Mati kapan, hari apa, siap saja, silahkan gitu. Tapi maunya ya Allah, matikan dalam sujud, matikan aku dalam Quran, baca Quran, matikan aku dalam keadaan suci, matikan aku dalam bertaubat. Ini orang-orang soleh, doanya seperti itu. Di
Dia tahu tabungannya banyak. Ini kamu nabung akhirat baru 10.000. Baru kemarin ditabung. Ya kan? Gak ada 2 jam kamu tarik lagi di ATM 10.000. Bahkan utang sama koperasi 25.000. Jadi min 15. Jadi akhirat tidak ada gitu. Itu jangan sampai dilihat guru kamu akhiratnya tidak ada. Gitu. Guru itu bisa melihat ini akhiratnya ada nggak itu, amal akhiratnya itu. Nah yang dilihat itu amal akhirat, bukan amal dunia. Semua orang kalau itu. Amal dunia semua banyak. Mengamalkan dunia untuk dapat dunia itu namanya amal dunia. Kalau amal akhirat betul-betul amal menginginkan akhirat. Itu. Nah, satu contoh, nggak usah jauh-jauh, itu kalau mengerti. Kamu ke masjid dari Jumat, kamu punya uang 100.000, 20.000, 50.000, ada koin, ada 1.000, ada 500. Masuk di masjid, kaleng lewat. Yang kamu masukkan berapa? Yang kamu masukkan di kaleng itu atau koin atau 500 atau 1.000 atau 5.000 atau 20.000 atau 50.000 atau 100.000. Yang koin aja saya supaya tidak dengar kotak. Padahal uangmu ada 195.500. Dikurangi 500. Sisanya berapa? 190.000 ya. Kalau 500. Jadi ngomong sisanya berapa? 90.000. Padahal sisanya itu 500 itu yang kamu kirim itu, yaitu uangmu. Yang 190 itu habis, bukan sisa. Jadi kamu masukkan ke aling itu ya 500 itu uangmu. Jadi saya belum pernah melihat orang punya 100.000, uang 100.000 yang dimasukkan ke aling. Nggak pernah lihat. Dia tahu betul sisanya 100.000, baru yang di bawah itu 20.000 sisanya. Ini ukuran yakin. Ukuran yakin. Kalau orang nggak yakin, yaitu tadi saya yakin, tapi koin yang masuk itu nggak yakin. Nah, dia adalah seburuk-buruk manusia adalah pendusta. Katanya yakin, tapi yang dimasukin 500. Nah itu orang yang belum dapat petunjuk karena belum takwa. Jadi orang yang tidak yakin itu belum takwa. Kalau sudah takwa diganti sama Allah. Diganti. Nah berhubung tadi 5 itu celaka sudah punya penyakit, ya terus males, angan-angannya tinggi, terus keras hatinya susah diatur, marah-marah dulu ya. Apalagi lamun toh nggak pernah nangis, nggak nyesel gitu. Ini udah nggak bisa diberi nasihat atau tidak sama. Obatnya gampang, kasih rumah, kasih mobil, 1 bulan kasih 50 juta, ini selamat ya. Selamat. Sudah akan berubah wajahnya itu jadi gembira, walaupun tanpa wirid ya. Waktu kita betul? Iya, gampang. Itu mah jadi alim gitu, itu jadi ustaz gampang. Sikat itu aja habis.
habis, merahnya itu habis, catnya habis, semuanya habis. Itu. Nah, yang penting sekarang saya ngomong, menabunglah betul-betul itu untuk bekal akhirat. Itu saja minta saya. Walal akhiratu khairul laka minal ula ma tu'sirun hayatad dunya wal akhirah. Dunia mata ulu. Anikmatud dunia dulu. Mata ulu. Tempat tujuan. Jangan tertipu sesaat. Tidak ada orang susah dengan seseorang yang dikasih musibah. Tanpa musibah dia tidak akan kembali. Kasih musibah dulu supaya kembali. Tahu bahwa tidak kemana-mana kecuali pada Tuhan. Itu maksudnya Allah. Enggak tambah kemana-mana ini. Loh, kembali. Karena susahmu mau hilang, kembali betul-betul channelnya diubah. Sholat tepat waktunya, berjamaah, ngaji rajin, ya, bantu-bantu rajin, nyapu rajin, rajin semua. Paham? Ke kuburan rajin, rajin semua sudah. Apa? Jalan akhirat. Itu akhirnya cuma sedikit. Sebenarnya minta banyak. Gimana kira-kira? Ini kamu pikir surga itu kayak mall gitu. Surga itu mahal, naik surga. Berapa tingkat itu? Naik gunung aja susah itu. Nyemplung, gak usah mikir. Belum nanti sudah dapat, ya, disuruh syukur lagi, diuji lagi, suruh sabar lagi. Waduh, sudah diuji sabar, suruh syukur, suruh tawakal lagi, sudah tawakal lagi, suruh ikhlas. Terus naik itu. Kamu pikir syukur saja? Enggak, sabar, tidak punya. Tawakal tambah nggak ada. Suruh ikhlas tidak punya, suruh ridho tidak mampu. Naik jenjangnya ini, jadi tidak bisa satu saja. Syukur aja berat, ngeluh melulu, siang malam mengeluh pada Allah. Ini orang tidak bersyukur, dosanya besar itu. Marah betul Allah Ta'ala pada orang yang ngeluh. Gak boleh. Nasib saya kok begini, nasib saya kok ini langsung. Kalau ini kata diizinkan katanya, malah dijual. Sekarang tak jual pun namanya, karena belum pada waktunya. Dia marah umat Israel. Enggak orang yang gak menerima takdir dari Allah. Bersyukur kamu masih umur panjang ini dikasih kesempatan untuk banyak beristighfar, banyak berselawat, banyak ngaji, direnungkan satu ayat sampai betul-betul kita mendapatkan perubahan yang sangat ajaib. Nah, itu baca Fatihah. Orang kalau ngamalkan Fatihah terus, neraka takut sama Fatihah. Kamu pernah melihat nggak Fatihah masuk neraka? Ada satu riwayat Imam Abdullah bin Al-Hajjaj Sabirokib, yang mana beliau itu ketika semua ada di mihrab masing-masing di tempat kumpulnya wali-wali itu, ternyata Habib Abdul Haddad ini
menyendiri. Dan dia belajar, artinya yang sudah wali masih belajar lagi. Apa belajarnya? Di tempat orang pandai besi. Tahu pandai besi? Ketika melihat percikan api nangis, padahal Habib Abdullah Haddad tidak, tapi merasa ada peletik ada hawa panas. Itu rasanya bagaimana kalau aku masuk api neraka tiap hari. Kemudian si tukang pandai tadi bertanya, ya Habib, ente ini adalah orang-orang yang disebut pemukanya wali, kenapa mereka semua di luar cium tangannya semua minta doa, kok ente sembunyi di sini? Bagaimana aku mikirkan orang? Aku di sendiri belum tentu masuk surga, karena setiap kali mendekati api ini aku terasanya seakan-akan aku dekat api neraka. Itu melatih dirinya itu supaya takut terus. Kalau aku jauh dari api nanti aku lupa sama neraka. Apa Habib gak sayang dengan ilmunya itu sehingga orang-orang akan mencium dan menghormati dan mengagungkan Habib? Kan sudah banyak itu wali-wali dicari. Bukan gak mau, sampai bingung tukang pandainya itu melihat, karena ingin merasakan benturan dari besi ke palunya, kemudian benturan daripada cahaya percikan api, kemudian hawanya panas setiap dihembus itu terasa panas, dan itu langsung mau pingsan Habib Abdullah Haddad, saking takutnya melihat hawanya api. Sedangkan api yang di bumi ini itu hanya satu biji zarah, biji sawi, yang dibagikan dunia sudah mencapai 700 berapa derajat ini panasnya. Ini dibagi semua dunia jadi lava itu. Ya kalau diambilkan satu kerikil neraka jahanam, habis dunia ini sudah habis satu kerikil. Ini orang-orang yang betul-betul takwa sampai melihat api sebagai dasarnya yang akan menghukum dia. Ini orang-orang cerdas. Orang cerdas itu dia akan memikir sesudahnya, bukan sekarang. Berapa umur kita? 70-80, sebentar lewat. Kenikmatan yang sedikit, semua terbatas. Semua waktu terbatas, apa saja terbatas. Ya nanti kalau sudah mati tidak terbatas. Sekarang zaman Nabi Adam, sekarang di kuburan saja, masih di kuburan, nggak bangun-bangun. Berapa juta tahun? Belum ini masih fase pertama. Kita nyusul di kuburan nanti berapa tahun lagi? Wallahu a'lam bishawab. Baru nanti dibangunkan fase kedua, maksa 5 juta derajat masih matahari di atas kepala berjalan, dan 3 derajat kemudian Allah. Nanti di mizan lagi bangkrut, amalan akhirat tidak ada, yang ada amalan dunia numpuk sebelah kiri. Ya sudah lama, kalau kan gelap ini ya baru kesirat ya tinggal nyemplung. Nah, nyemplung ini nanti berapa tahun, berapa juta tahun. Ya iman abada, enggak ada, selesai. Apalagi orang munafik, intipnya. Hati-hati, yang hatinya selalu dunia ini. Itu udah diintipnya. Intipnya neraka. Orang kafir di atasnya. Selama-lamanya. Ini mana saja ya? Orang yang percaya itu orang beriman, bukan bagi orang munafik. Orang munafik nggak percaya, orang fasik nggak percaya, orang zalim nggak percaya, orang cinta dunia nggak percaya. Walaupun mulutnya saya percaya, dia nggak percaya karena sudah dikuasai oleh nafsu. Dia bingung sama dunia sendiri, nggak percaya. Begitu akhirnya
kemuliaan itu bisa diraih dengan ketakwaan. Wahai tukang pandi, walaupun pakaianmu tidak semewah ini, apakah kamu butuh kemuliaan itu? Coba kamu buktikan. Saya akan bilang, aku mulia itu karena aku tidak pernah membuat marah Tuhan. Aku menjadi karomah, aku tidak pernah membantah Tuhan, dan tidak pernah membuat kecewa Tuhan. Bagaimana Tuhan itu kecewa dengan aku? Kalau soal kemuliaan itu kecil banget, kata kita. Padahal itu dari masjid bilang, kata Abdul Wahab, keluar cahayanya, maka seluruh Hadramut itu menyambut untuk menyambut terhadap itu. Pada pakaiannya ya habis kena pandi besi. Jadi kemuliaan itu bukan kamu tampil sebagai seorang pengusaha atau kamu seorang pimpinan atau direktur yang duduk di bawah meja yang penuh komputer. Bukan tidak boleh kalau kamu takwa hebat loh. Ini sederhana, tapi semua orang itu tunduk semua. Bahkan semua orang berharta itu mau menyerahkan semua pada Nabi Rahmat. Nabi Rahmat, orang aku hidup gak cari dunia. Aku hidupnya cari akhirat. Karena tahu umurku itu berapa, tinggal berapa. Itu orang cerdas. Makanya sisa umurmu ini harus betul-betul gunakan yang baik-baik. Kesempatan apapun, dimanapun, kamu harus banyak mengingat Allah dan banyak nabung amal akhirat, bukan dunia. Sekali lagi, ini banyak orang nabung dunia, ya. Itu di BCA sama Mandiri. Kalau nabung akhirat itu di Majelis Munawarah, kuburan beda. Jadi kalau sudah membedakan antara amal dunia apa, amal akhirat apa, hidup sudah selamat dunia akhirat. Tidak akan Allah melupakan kamu. Tapi kalau kamu melupakan Allah, Allah melupakan kamu. Maka ketika Abdul Hadad keluar peramburan manusia untuk memuji dan mengagungkannya, dia tidak peduli. Dia yang takut Allah tidak memuji dia. Dia takut Allah Ta'ala tidak mengagungkan dia. Itu yang ditakuti wali-wali. Bukan takut dibenci orang atau dipuji orang. Itu beda kalau manusia. Kamu dibenci sudah dendam. Begitu kamu dipuji, Masya Allah, kepalamu jadi semangka. Itu manusia. Menjijikan. Kalau seperti itu sudah nggak dipandang. Sama orang takwa nggak dipandang. Maka orang yang berjalan di jalan Allah dan Rasul sebelum kaya sudah kaya, sangat kaya. Dan melihat orang yang kaya itu, lihat orang kaya yang lupa, nangis dia. Saya kalau orang kaya yang lupa saya nangis. Kasihan orang. Kalau dia andai kata tahu, tidak mungkin melakukan itu, karena dia tidak tahu. Dia anggap apa yang dimiliki itu bisa dibanggakan sampai dia mati. Tidak, justru bisa bahan bakar itu untuk api nerakanya. Di kuburan itu diambil semua, jadi bakar dan bakar. Itulah makanya kesempatan di dalam pandemi corona ini, hikmahnya kita ambil bahwa banyaklah kalian itu berdoa dan ikutilah tata cara, jaga jarak, itu syariatnya, pakai masker itu syariatnya,
Semua pernah kejadian di mana Rasulullah SAW sudah pernah mengalami seperti wabah ini. Jangan keluar rumah, ya juga perintahnya seperti itu. Kalau nggak penting betul, jangan keluar rumah. Kalau betul-betul keperluan yang betul-betul, ya baru berdoalah. Doanya nggak ngerti, baca doa nggak ngerti, sowan sama ulama enggak, kalau pusing tok stres sowan, kalau longgar jalan sendiri. Dari dulu nasibnya ulama itu kasihan, nggak ada orang yang senang datang ulama, nggak ada. Sumpah tok itu baru mengadu. Kalau nggak ada ulama-ulama itu gimana nasib kita? Makanya kalau membaca Fatihah kamu sanggup niat untuk amal akhirat. Barang siapa mikir untuk amal akhirat, pasti dia akan mendapatkan ilmu dunia, harta dunia. Itu sudah jelas. Barang siapa untuk amal dunia, dunia didapat tidak besar, akhirat bangkrut. Barang siapa betul-betul memperbaiki akhiratnya, tentu dia akan dapat dunianya. Kalau udah dapat dunianya, kembali lagi kepada akhiratnya. Terus yang Fatihah itu 7 ayat, 7 lubang neraka itu takut. Bagaimana kamu masuk neraka? Fatihah kamu majukan, mundur, bukan di sini tempatnya. Menolak lubang neraka tadi. Dan alhamdulillah ada nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Kalau memang amal itu untuk akhirat. Tapi kalau untuk dunia, Fatihahnya kamu tinggal di dunia, kamu ganti apa? Bisa dapat komisi, dapat komisi. Masa Fatihah dapat komisi? Masa Fatihah? Oh, saya dapat kerja sudah, ya cuma kerja. Berarti Fatihahnya tadi diganti kerja. Ya udah, ya, kontrak putus, udah selesai, goblok. Terus aku menghimpun, diberi atau tidak diberi bukan urusan saya, tetapi ini bekal akhirat itu. Yang jelas Allah akan mencintai seorang hamba yang mana yang kujadikan mujizat ini selalu dimuliakan dan ditinggikan, diagungkan melebihi dari segala apa yang dimiliki. Abdul Rahman. Jadi jangan salah mengartikan bahwa wali kutub itu bukan tipe-tipe seperti manusia biasa. Sama sekali itu tidak ada, Prabu. Karena sudah diberikan kekayaan hati, maka cari dulu kekayaan hati. Itu tadi doa wa nasalukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan ditinggikan. Kalau perlu 3 kali. Allahumma nasalukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nasalukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nasalukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wa yakin wa istiqamah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Niscaya insyaallah kita bisa. Kalau tidak bujuk yang bujuk ya tolak. Harus bersih, hati bersih, pikiran bersih, ya.
kelakuan bersih, pandangan bersih, rezeki bersih, baru meluncur. Jalannya nyaman. Itu kuncinya. Yang bisa baca surat Yasin, Yasin. Yang bisa pikir, pikir. Yang bisa baca Quran, Quran. Allah itu mengendaki itu sesuai dengan kekuatan masing-masing. Kalau fungsinya nggak ada, di majelis fungsinya nggak ada, terlibat di majelis enggak, ya udah, itu orang luar. Yang diperintah ke sana ada, yang hadroh ada, yang duduk ada, yang datang pulang pergi ada, yang putri Solo juga ada, yang putri Sri Kandi juga ada, kan macam-macam berarti. Putri Cerewet juga ada, putri Minggat juga ada. Nah, itu tergantung. Jadi tergantung sekarang kamu apa bekalmu dan apa yang kamu bisa suguhkan pada Tuhanmu dan apa yang bisa kamu serahkan pada Tuhanmu dan apa saja amalmu, niscaya sekecil apapun dibalas. Tidak ada yang tidak dibalas. Tentu saja saya nasihat, terutama saya sendiri. Saya satu sendiri itu selalu berhitung, mulai bangun tidur. Barang siapa bangun tidur tidak mengucapkan Alhamdulillah, dia termasuk pada waktu itu sudah jadi pendosa. Sudah daftar orang yang berdosa. Bangun tidur tidak mengucapkan Alhamdulillah ya yamut, berarti dia adalah orang yang kufur nikmat. Yang gitu. Jadi syukur kalau kamu bisa lagi. Begitu duduk Al-Fatihah, tawasul. Begitu. Ini bangun belak-belak ambil kopi, ambil apa lagi, rokok, ambil sarapan, ini orang. Ini adalah manusia yang betul-betul tidak punya akal. Ibaratkan mereka binatang ternak, ini nasihat saya. Ya. Semua itu harus berdoa. Alhamdulillah itu sudah memuji, sudah zikir, sudah disebut orang bertasbih, sudah disebut orang yang berdoa. Mengucapkan Alhamdulillah itu. Jadi jangan dianggap remeh. Alhamdulillah satu kali itu sudah terhimpun dari semua apa ada semuanya. Doa ada, muji ada, pasti dapat ziyadah. Ziyadah itu apa? Ditambah. Kata-kata ditambah itu pasti nikmat. Ziyadah. Kalau orang ngaji berkurang, ini nggak ngerti nih. Harus bertambah. Ziyadah. Jadi kalau kita ngaji tidak bertambah, bukan bertambah rajin atau bertambah kita dekat, harus mendandakan ini bertambah. Ada yang ngaji bertambah jauh, ini namanya tidak berlaku. Itu. Menangislah kalau kamu itu dari pagi sampai maghrib kamu nggak untung. Ya, mungkin untung dunia, oke. Tapi yang jadi masalah tidak untung akhirat.
subuh tadi jam 5 sampai jam 7 dapat apa saya? Jam 7 sampai jam 12 dapat apa? Jam 1 kalau saya duduk itu sampai jam 4 dapat apa? Ya, sampai jam tutup total. Kalau tidak ada amal soleh, nangislah. Untung tidak diambil rohmu pada hari itu. Ketika dikatakan malaikat itu kamu rugi, maka celaka. Ketika didatangkan malaikat itu kamu lagi untung, maka bergembiralah. Itu saja hitungannya. Jadi kalau saya menunggu kamu isu itu bagaimana, bukan urusan. Perbaiki hari itu, niscaya hari selanjutnya adalah tambahan kebaikan. Itu saja. Setiap kebaikan yang tambah pasti akan diluaskan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim